disampaikan oleh beliau. Para sepuh, tokoh masyarakat, atau kita Bapak Haji Malik, roh kita yang lain, segenap DKM Masjid Nur Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini Allah masih berikan kesempatan hidup untuk kita di tahun ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita manfaatkan, bisa kita pergunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberuntungan, kebaikan di dunia dan akhirat insyaallah. Nah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita masih seputar 40 hadis berdasarkan Al-Qur'an yang disusun oleh guru kita yang mulia Al-Habib Hamzah At-Tos Al-Attos. Kita masuk pada hadis yang ke-6 ya. Hadis yang ke-6. Ahammiyatul Qur'anil Karim ya, pentingnya Al-Qur'anul Karim. Sejauh mana kepentingan Al-Qur'anul Karim. Jadi ada ahammiyah ya, jadi namanya ahammiyah itu artinya qimatus syai' wa makanatuhu wa ta'thiruhu fihi wa dunya. Ya, nilai sesuatu, kedudukan serta dampaknya ya, baik itu dalam kehidupan kita di dunia, baik itu dalam agama yang kita anut ya, ataupun kelak nanti di akhirat ya. Sejauh mana nilai Al-Quran itu dalam kehidupan kita, untuk agama kita, dan di akhirat kelak seperti apa ya. Ini artinya qimah. Inilah disebut dengan ahamiyatus syai' ya. Jadi ahamiyatul Quran, pentingnya Al-Quran. Sejauh mana pentingnya Al-Quran itu? Contohnya makan ya. Nasi bagi orang Indonesia, sejauh mana pentingnya nasi itu bagi orang Indonesia ya. Beda sama orang Arab. Orang Arab pagi-pagi makan roti, udah nggak pakai sarapan lagi, udah cukup roti gitu aja udah sampai siang. Kalau kita sarapan roti, belum sarapan ya, makan gorengan gitu, minum teh gorengan, udah sarapan belum gitu katanya ya. Ntar bubur subuh hari Sabtu makan makannya bubur, udah sarapan belum katanya. Itu bubur doang itu mah gitu ya. Kalau udah makan nasi, cara tanya udah sarapan belum? Udah, tadi makan nasi baru udah. Artinya penting tuh nasi itu bagi orang Indonesia itu. Kudu makan nasi biar kuat gitu ya. Dalam kehidupan kita dampaknya makan itu ya sangat penting. Kalau nggak makan bagaimana bisa kerja nah, gitu. Agak makan gimana bisa kerja? Gak bisa ngapa-ngapain nih. Kenapa? Sarapan gitu. Artinya sarapan itu penting ya gitu. Ya. Contoh lagi ya. Mobil. Kita punya mobil. Platnya mati, STNK gak ada. Ya. Yang mau bawa juga gak punya SIM. Ya. Disuruh jemput orang di Senayan sono. Gimana kira-kira? Berani nggak? Waduh, mana ini? Platnya mati, SIM nggak ada, STNK juga nggak ada. Ya. Berani-berani sih berani-berani aja. Ini lagi ada razia soalnya ini. Gitu. Penting nggak itu ini platnya dihidupin tuh mobil? Penting nggak itu SIM? Ya, penting. Kenapa? Kita punya urusan. Nah, ahamiyatus syai' penting. Sekarang kita akan diperkenalkan sejauh mana pentingnya Al-Quran buat kita, untuk kehidupan kita ya, dan juga untuk agama kita. Sejauh mana pentingnya Al-Quran itu. Nah, di sini.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita lagi enggak bahas puasanya nih. Kita ngambil poin pentingnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Hudan linnas, yang mana Al-Qur'an ini sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, wa bayyinatin minal huda, dan merupakan penjelas dari petunjuk itu sendiri. Artinya Al-Quran ini akan saling menjelaskan dari ayat satu dengan yang lainnya. Ya. Wal furqan, dan juga merupakan alat pendeteksi untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Ya. Ini namanya Al-Furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian maka hendaklah berpuasa, menyaksikan hilal. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan barang siapa yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi bermusafir maka boleh diganti di hari-hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untukmu, bukan yang sulit. Walitukmilul 'iddah walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah engkau sempurnakan bilangan bulan itu, ya, dalam perhitungannya. Walitukabbirullaha, dan ketika sudah berakhir satu bulan penuh, bulan Ramadan, hendaklah engkau bertakbir kepada Allah, membesarkan nama Allah itu di hari raya, 'ala ma hadakum, atas hidayah yang Allah berikan kepadamu, wa la'allakum tashkurun, dan agar engkau bersyukur. Poin daripada ahamiyatul Quran. Yang tadi temanya ini pentingnya Al-Quran. Ya. Dalam ayat ini ada 3 yang perlu kita garis bawahi. Pertama, hudan linnas. Ini Al-Quran. Ya. Saking pentingnya, nilainya itu yang bisa berdampak dalam kehidupan kita. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Ya. Petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan juga merupakan penjelas dari petunjuk itu sendiri. Ya. Artinya kita tidak hanya dikasih tahu ini benar, tapi kita juga diarahkan. Ya. Kayak misalnya kita nanya ke orang, Pak, rumahnya Pak RT di mana ya? Di sono. Ini pertigaan tuh, belok kiri tuh, cari aja di situ. Bisa ketemu nggak? Bisa, tapi bakal nanya lagi pasti. Bakal nanya lagi pasti. Ntar ke sono, sampai sono belok kiri, pertigaan belok kiri, nanya lagi, rumah Pak RT di sini mana ya? Pasti nanya lagi. Beda, ya. Ketika kita nanya, rumah Pak RT di mana ya? Oh, di sono, saya antar nih. Saya antar ke sana. Kita langsung diantar. Nanya lagi nggak kira-kira? Ya nggak nanya lagi, udah diantar, ya kan? Nah ini hudan, petunjuknya sudah ada. Wa bayyinatin minal huda, penjelasnya juga ada. Artinya tinggal dikerjakan aja udah. Ya. Nah, itu maksudnya. Wal furqan, dan juga merupakan alat pendeteksi, pembeda, ya, yang membedakan antara yang hak, yang batil, yang benar, yang salah. Kita kalau hidup ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, bisa nggak kira-kira? Hidup nggak tahu mana benar, mana salah, bisa hidup nggak kira-kira? Bisa, tapi hancur-hancuran. Ya, kita nggak tahu nih mana garam, mana gula. Bisa minum teh enak nggak? Bentar ngambil garam lagi. Gimana minum teh enak ini? Nggak manis, ngambil garam. Ini nggak tahu bagaimana. Ya, nggak tahu mana garam, mana gula. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu mana benar, mana yang salah, nah akhirnya hidupnya kacau. Maling dianggap benar, ya,
yang benar dianggap salah. Jadi kacau jadinya. Penting nggak gitu Furqan itu, yang alat deteksi untuk mengetahui mana benar, mana salah. Penting nggak kalau gitu? Penting berarti. Ya, berarti penting. Ini ahamiyatul Quran. Dengan Al-Quran yang kita baca, kita tadabburkan, kita amalkan, kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala Furqan dalam diri kita. Artinya kita punya alat pendeteksi sendiri untuk mengetahui, oh ini nggak benar nih, oh ini benar ini, diikutin, ini salah ini benar ini. Dengan itu kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah itu, ya, dengan Al-Quran. Jadi penting ya, penting. Orang kalau hidup nggak tahu mana yang benar mana yang nggak salah, itu nggak bisa hidup, susah. Ya, kayak kita nih, pemerintah. Kalau pemerintah kalau udah nggak tahu mana benar mana nggak salah, udah hancur udah pemerintah. Ya, yang nggak korupsi dianggap salah, yang korupsi selamat, gitu kan. Yang dituduh korupsi nggak dapat duit, ya, yang dapat duit selamat. Nah, repot urusannya udah. Ya. Itu yang pertama. Jadi pertama hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya petunjuk itu kita nggak tahu apa-apa kalau nggak dikasih tahu, itu petunjuk itu namanya. Di samping dikasih tahu, kita juga dikasih tahu. Ya, kalau ini benar, ini salah nih. Gitu. Membedakan mana yang benar, hak, mana yang batil. Itu yang pertama, pentingnya Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira." Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini, ya, memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Yahdi lillati hiya aqwam. Beri petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya jalan yang benar. Ya. Wa yubashshirul mu'minin. Di samping itu Al-Quran ini juga memberi kabar gembira, ya, bagi orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, bahwa bagi mereka ajran kabira, pahala yang besar. Ya. Pak, orang kalau kerja nih, kerja di perusahaan, ya, atau di satu instansi kerja, terus dikasih tahu ente gajinya sebulan cuma 500.000, ya. Atau yang satu lagi dikasih tahu, yang ini dikasih tahu ente gajinya sebulan 500.000 ya. Yang satu dikasih tahu ente gajinya 5 juta. Kira-kira senangan mana? Ya, yang 500.000 apa yang 5 juta? Senang mana kira-kira? Yang 5 juta lah, ya kan? Semangat mana kerjanya yang gaji 500.000 sama yang 5 juta? Semangat mana kerjanya kira-kira? Ya semangat yang gede kan, gajinya kan gitu. Artinya kita ini orang beriman, punya tugas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sia-sia loh. Salat 5 waktu itu bukan sia-sia. Apalagi salat di masjid itu bukan sia-sia. Ya. Seharusnya ketika kita diberikan kabar gembira tentang besarnya pahala yang akan kita raih, bukan malas-malasan, tapi lebih semangat dan lebih serius lagi. Waduh, kalau begitu saya mau ketinggalan saya kalau begitu. Jangan disia-siakan nih 5 juta soalnya, gitu. Tahu nggak Pak? 5 juta, 10 juta, 100 juta, 1 M atau 1 triliun dibandingkan dengan 27 derajat sholat berjamaah, kira-kira gedean mana kira-kira? Gedean mana kira-kira Pak? Ini pahalanya 27 derajat itu bukan gampang-gampang, itu di surga, bentar. Ya. Dengan 200 triliun atau berapa bertriliun-triliun uang yang kita miliki, bisa nggak bermanfaat buat kita nanti di akhirat? Ya, ya kalau kita sedekahin juga, kalau nggak diapa-apain, nggak disedekahin, bukan untuk kebaikan, ya nggak ada apa-apanya juga. Ya. Artinya begitu pentingnya itu tabsyir, kabar gembira itu sangat penting loh.
Dalam rangka apa? Memotivasi kita untuk beramal. Ya. Orang bekerja kalau tahu gajinya sekian, banyak gitu gajinya, dia pasti semangat kerjanya gitu. Beda dengan orang yang kerjanya lillahi ta'ala. Ya, kerja lillahi ta'ala ya udahlah, kalau capek tidur, kalau istirahat. Kalau yang kerjanya karena gajinya gede gitu, waduh kalau saya tinggalin ini, wah ini ntar nih bisa dipotong ntar nih. Udah disemangat terus dia gitu. Karena dia punya apa yang akan diraih gitu. Ya, punya tujuan. Nah, ini Al-Qur'an ya. Al-Qur'an yang kita baca ini yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang percaya. Mukminin artinya percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan beberapa hal yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita percaya bahwa dengan beramal soleh, ya, selama hidup di dunia ini kita akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu artinya cepat dan benar. Kita kalau berkendaraan jalannya lurus, pokoknya ke depan sampai lurus, pokoknya dah lurus saja, pokoknya dah mentok udah tuh rumahnya tuh. Cepat nggak kira-kira kita? Cepat. Tapi kalau belok ke kanan lah, belok ke kiri lah, ntar ada perapatan dan putar balik, ntar ke sana lagi, nah gitu. Ntar masuk gang sedikit lagi, udah. Itu repot urusannya udah. Ya. Tapi kalau kita melalui jalan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing, ya, memberikan petunjuk hidayah dan arahannya kepada kita, ya. Dan ini Al-Qur'an itu ya saking pentingnya itu. Fungsinya pertama mengarahkan kita ke jalan yang lurus, yang kedua memotivasi kita untuk terus beramal dengan adanya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mengerjakan ini pahalanya seperti ini, Allah akan berikan ganjaran bagi orang-orang yang seperti ini. Orang yang bertakwa ganjarannya seperti ini gitu. Itu adalah Al-Qur'an semua. Ya. Di Quran semua itu untuk memotivasi orang-orang yang beriman agar terus semangat dalam beramal. Ya. Ini dua. Nah, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin, hudaw wa busyra lil mu'minin. Nah, ini sebenarnya tadi sudah di atas juga mewakili. Tasin, tilka ayatul Qur'an. Itulah ayat-ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat terus sampai kita pada saat ini, wa kitabim mubin, dan kitab yang jelas nyata di hadapan kita, itu merupakan hudan, petunjuk, wa busyra lil mu'minin, dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Tadi udah di atasnya penjelasannya. Ya, ini untuk memperkuat dalam ayat yang lain. Kemudian ayat berikutnya yang dicantumkan beliau di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan Al-Quran itu ya untuk menjadi penawar, menjadi obat, ya, wa rahmatul lil mu'minin, dan menjadi memberikan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanyalah menambah kerugian baginya. Ya. Ini orang-orang yang zalim. Nah ya, kita garis bawahi di sini. Syifa wa rahmah. Ya. Menjadi obat dan juga rahmat buat kita. Ya. Kita kalau sakit ya nggak minum obat, udah gak usah minum obat lah, obat tuh racun misalnya. Kira-kira cepat sembuh nggak? Cepat sembuh kira-kira Pak? Ya lambat juga sembuhnya. Kalau sakit nggak minum obat mah sembuhnya lama. Bisa sembuh, bisa lama, tapi sembuhnya kudu istirahat banyak. Kalau kita pengen cepat sembuh, minum obat, ya nggak Pak? Ya. Apalagi sakitnya parah, ya. Sakit jantung misalnya, udah pasang ring, itu obatnya
seumur hidup, rutin tiap hari makan terus itu. Ya. Agak sedikit makan daging yang berlemak-lemak, makan pengencer darah lagi deh. Gitu. Penting obat itu. Nah, Al-Quran ini obat buat kita dalam menjalani kehidupan dunia ini. Ya. Dalam ayat lain, syifa'un lima fis sudur. Obat bagi apa yang ada dalam hati kita. Dalam hati kita ini, ya. Kalau menurut psikologi kedokteran itu kan, sebenarnya sumber dari penyakit itu dari pikiran, dari hati kita dan pikiran kita. Ya. Muncul stres, mikirin ini, mikirin itu, sehingga sakit. Ya. Karena ini sakit, karena mikirin ini tambah sakit, udah sakit tambah sakit, mikirin itu lagi, obat masalah ditambah sakit lagi, udah itu. Ini syifa'un lima fis sudur, hatinya udah diobatin langsung, pusatnya yang diberikan obat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sumbernya yang dikasih obat agar senantiasa tenang, tentram, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu kan artinya kasih sayang. Ya. Para jemaah sekalian, kalau bukan rahmat Allah, ya, kalau bukan rahmat Allah, sekarang ini kita sudah nggak ada di masjid. Kenapa kira-kira Pak? Nah, kita ini banyak bikin salah, banyak bikin dosa kita ini. Kalau setiap pelanggaran yang kita lakukan langsung dapat konsekuensi balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kira-kira udah nggak ada kita nih. Saking banyaknya dosa yang kita kerjakan itu membuat kita kapok dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Andai langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena rahmat Allah, segala dosa yang kita kerjakan itu dimaafkan, dibiarin oleh Allah, yang Allah tunggu istighfar, permohonan ampun dan taubat dari hambanya. Itu yang Allah tunggu. Ya. Ada sebagian hambanya yang sudah melampaui batas dalam kemaksiatan, Allah azab dia secara spontan. Ya. Bahkan menantang Allah azab dia secara spontan. Tapi di antara hamba-hamba Allah yang menyadari dirinya penuh dengan dosa, ya, dia masih tetap sholat berjamaah, masih lancar, walaupun tiap hari kadang bikin dosa aja juga mulu. Dimaafin sama Allah dengan rahmatnya. Coba kalau nggak ada rahmat Allah, udah habis kita udah. Kesalahan dikit dihukum langsung, udah kan gitu. Ya. Nah, kalau bukan karena syifa wa rahmah, kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Ada karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah dan syifa yang Allah berikan kepada kita, obat yang Allah berikan langsung ke dalam hati kita melalui Al-Qur'an, itulah yang bisa membuat kita ini tetap hidup, tetap bisa beraktivitas, tetap bisa melanjutkan kehidupan kita, baik itu untuk diri kita pribadi ataupun dengan keluarga kita. Ya, bagaimana caranya biar senantiasa mendapatkan syifa'un wa rahmatul lil mu'minin? Ya Al-Qur'an. Ya. Pentingnya itu. Pentingnya Al-Qur'an itu. Ya. Syifa'un wa rahmah. Adapun bagi orang-orang yang zalim dalam kehidupannya, dia tidak akan mendapatkan syifa dan rahmat, melainkan kerugian yang dia akan dapatkan dalam hidupnya. Nah, ini diantara pentingnya Al-Quran itu. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz." Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, dengan bukti-bukti yang nyata, wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka para rasul ini Alkitab, ya, kitab petunjuk bagi manusia, bagi umat, ya. Wal mizan, dan juga mizan, ya, neraca timbangan
liyaquman nasu bil qist. Ya. Karena dengan neraca yang Allah berikan, neraca keadilan yang Allah berikan kepada kita, maka manusia akan bisa memberlakukan keadilan dalam kehidupannya. Ya. Ada neraca, ada mizan. Ya. Jadi Al-Quran yang Allah berikan ini merupakan mizan, ya. Timbangan atau neraca keadilan, tolak ukur keadilan yang Allah berikan kepada umat manusia. Ya. Nah, saking pentingnya Pak, ya, jemaah sekalian, didirikanlah Mahkamah Agung. Ya. Kenapa? Apa tujuannya? Agar orang mendapatkan keadilan di sana sebagai wakil-wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Ya. Ada pengadilan, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Ya. Untuk apa itu semuanya? Untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah manusia. Ya. Di mana panduannya? Al-Quran. Panduannya Al-Quran. Kalau orang yang berkecimpung dalam, ya, pengadilan, Mahkamah Agung, tapi panduannya bukan Al-Quran, yang diciptakan bukan keadilan, yang diciptakan keuntungan. Ya nggak Pak? Kalau si ini menang, untung dikit nih. Kalau si ini ngasih duit banyak nih, untungnya banyak. Udah. Kalau saya menangkan yang ini, entar saya dicopot nih. Ini perintah presiden, misalnya contoh doang ini. Kata presiden ini harus lolos ini, undang-undang ini harus masuk nih, harus disahkan ini. Wah, gitu. Misalnya seperti itu. Kalau urusannya udah demi, ya, keuntungan sendiri, bukan keadilan, maka hancur sudah. Ya. Dan neraca keadilan itu ada pada Al-Quran. Ya. Melalui instansi tertentu, dan kitab petunjuknya Al-Quran. Ya. Tempat pemutusan perkaranya di mana? Di pengadilannya. Nah, hudan ini adalah neraca. Al-Quran ini adalah neraca. Penting gak neraca itu? Penting. Untuk apa? Untuk mendapat keadilan. Kalau tidak ada neraca tolak ukur yang benar, orang tidak bisa mendapat keadilan. Ya, karena nggak tahu seperti apa tolak ukurnya. Bagaimana mengukur bahwa sejauh ini bahwa ini benar, ini salah? Bagaimana mengukurnya? Kalau nggak ada tolak ukurnya, nggak bisa. Ya. Orang bisa bersaksi palsu, orang bisa melakukan apa saja. Tapi dengan adanya Al-Quran sebagai tolak ukur, maka kita bisa mengetahui. Berarti kalau begitu, penting gak itu tolak ukur itu? Penting dong. Ya. Kalau penting, mana tolak ukurnya? Al-Quran, berarti Al-Quran ini penting. Ya. Ini disebut dengan ahamiyatul Quran. Ya. Nah, kemudian beliau di sini mencantumkan motivasi buat kita untuk menyadarkan kita agar kembali kepada Al-Quran. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bertanya kepada kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburkan Al-Quran? Ya. Kenapa mereka tidak mau mentadabburkan Al-Quran? Andai Al-Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka akan banyak pertentangan, perselisihan yang muncul dari Al-Quran. Tetapi nyatanya Al-Quran itu dari Allah. Dan dengan Al-Quran itulah justru bisa mempersatukan, bisa merukunkan kembali perselisihan dan pertikaian yang ada dengan Al-Quran. Jadi, apa alasan kita untuk tidak mentadabburkan Al-Quran? Ya. Apa alasannya? Apa alasan kita untuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Sedangkan tadi pentingnya Al-Quran itu sudah disampaikan. Ya. Tidak ada alasan untuk tidak mentadabburkan Al-Quran, membacanya, mentadabburkannya, dan mengamalkan. Tidak ada alasan. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab."
Itulah kitab, yaitu Al-Quran, yang kami turunkan kepada engkau, yang penuh dengan keberkahan. Ya, kitab penuh dengan keberkahan. Orang yang membacanya mendapatkan keberkahan. Keberkahan itu artinya bertambah kebaikan. Kebaikan dalam umurnya, kebaikan dalam hartanya, kebaikan dalam anaknya, pada anaknya, kebaikan pada istrinya, ya, kebaikan pada tetangganya, semua bertambah pokoknya kebaikannya. Dengan apa tadi? Dengan sumber kebaikan, sumber keberkahan. Di mana itu sumber keberkahannya? Al-Quran. Sumber keberkahannya di mana? Al-Quran. Apa itu berkah? Bertambahnya kebaikan. Kata Imam Al-Ghazali, ziyadatul khair. Di mana kebaikan itu bertambah? Ya pada diri kita, harta kita, anak kita, istri kita, dan semua yang ada di sekitar kita bertambah kebaikannya. Ya. Itu dengan Al-Quran. Penting gak kira-kira itu? Penting kan? Tapi Al-Quran itu akan menambah keberkahan dengan cara liyadabbaru ayati, agar kalian tadabburkan ayat-ayatnya. Ya. Kalau dibaca doang, ada gak keberkahannya? Ada, tapi dikit. Ada keberkahannya gak? Ada, dikit. Tapi dikitnya itu pun sudah lumayan itu. Ya. Satu huruf 10 pahala kalau benar bacanya itu lumayan loh itu. Tapi kalau ditadaburkan, wah itu bukan lumayan lagi. Ya, pahalanya luar biasa. Liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang mau mempelajarinya, orang-orang pintar ini, ya, hendaklah menjadikannya sebagai peringatan. Ya. Menghayati ayat-ayatnya, maka itu akan menjadi peringatan buat orang yang berakal, orang yang memikirkan. Ya. Kemudian selanjutnya Allah menantang. Ya. Allah berfirman, "Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal Qur'an la ya'tun bimislihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Ya. Allah berfirman, katakan kepada umatmu wahai Rasul, ya, la ini jitama'atil insu wal jin, andai manusia semuanya dan jin semuanya berkumpul, bersekongkol, sepakat mereka semua ini untuk menciptakan, ya, menciptakan tandingan bagi Al-Quran. Tandingan Al-Quran nih, ayo kita semua, siapa yang paling pintar, yang paling hebat, paling cerdas, ayo kita ciptakan Al-Quran, bandingan dari Al-Quran, tandingan untuk Al-Quran. La ya'tunu bimislihi, tidak akan sanggup mereka membuat tandingan bagi Al-Quran itu. Ya. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira, walaupun sebagian dari satu sama lain di antara mereka itu saling bantu membantu, bahu membahu dalam memikirkan, membuat tandingan Al-Quran ini, tidak akan sanggup. Ya. Artinya apa? Wah, ini luar biasa berarti ini. Ini asli nih. Itu kalau ada merek lain, Pak. Ada barang baru, nggak bisa ditiru, nggak ada KW-nya. Ya. Kalau sekarang kan ada yang ini, misalnya ada handphone ini, wah ada KW-nya. KW-nya nggak jauh ini juga kualitasnya, udah beli KW-nya aja lebih murah lah gitu. Ya. Ini nggak ada KW-nya sama sekali. Artinya ini Al-Quran satu-satunya kitab petunjuk. Jangan mencari KW yang lain, nggak ada KW-nya Al-Quran itu. Ya, nggak ada tandingannya. Jangankan satu orang yang membuat tandingannya, 1-2 orang, walaupun seluruh manusia dan jin bergabung untuk membuat tandingan, nggak akan sanggup. Saking pentingnya loh itu. Ya. Berarti ini luar biasa ini. Ini Al-Quran luar biasa berarti ini. Ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang diabaikan."
sesuatu yang ditinggalkan. Buktinya apa coba? Tuh loh, Quran di lemari udah berdebu, nggak dibuka-buka. Itu Al-Quran dibaca tapi tidak diamalkan. Ya, hanya sebagai bacaan spiritual saja. Ya, hanya sebagai bacaan untuk meraih keuntungan dunia, bukan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Itu bagian daripada seperti apa sih Al-Quran itu ditinggalkan. Ketika sesuatu dipergunakan bukan sebagai fungsinya, itu namanya ditinggalkan. Contohnya, kita punya cangkul, kita punya pisau sembelih, ya, buat nyembelih, pisau nyembelih nih, tajamnya luar biasa. Tinggal naruh doang, tinggal tarik dikit tuh langsung ini putus tuh leher tuh. Ya. Menyembelih. Tapi buat apa? Itu pisau sembelih buat motong kayu. Manfaat nggak pisau sembelihnya itu? Ya nggak apa-apa. Kenapa? Bukan untuk fungsinya, bukan. Kita punya cangkul, Pak, cangkul. Cangkul itu kita simpan di gudang. Lalu kita bersih-bersih rumput, ya. Kita bersihin rumput pakai tangan, kita tarik-tarikin untuk rumput itu, tarikin. Manfaat nggak itu cangkul? Ya gak manfaat. Atau dipakai cangkulnya, tapi cara makainya bukan yang tajamnya di situ, kita balik belakangnya, tumpulnya itu. Manfaat nggak kira-kira cangkulnya? Ya gak manfaat lah. Cara makainya, manfaatnya untuk membersihkan rumput, tapi cara makainya juga dikasih tahu. Gitu. Nah, Al-Quran ini, ya, tujuannya kan hudan, petunjuk. Ya. Kira-kira petunjuk itu kalau dibaca doang, nggak dijadikan buat petunjuk, manfaat nyampe nggak manfaatnya? Ya nggak nyampe. Ya. Bagaimana caranya biar ini sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan manfaatnya? Ya kita tadabburkan, kita amalkan, baru sampai manfaat Al-Quran itu. Ya. Nah kalau kita nggak jadikan sebagai, kita tidak memfungsikan Al-Quran itu sebagaimana mestinya, maka itu namanya mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Ya. Tapi kan Ustaz, banyak sekarang pondok-pondok tahfiz Quran. Ya bagus kalau banyak pondok tahfiz Quran. Yang terpenting di situ pengamalannya. Ya. Bukan urusan banyaknya yang baca hafiz Quran, bukan. Fungsinya itu kepakai nggak? Cangkul sih banyak, tapi pas bersihin rumput dipakai tangan juga nariknya. Ngapain cangkul banyak kalau begitu? Kan gitu deh logikanya gitu loh. Ngapain hafal Quran kalau pas pengamalannya bukan mengamalkan Quran? Bahasa kasarnya gitu. Ngapain hafal Quran tapi pengamalan kesehariannya, sikapnya tidak menunjukkan seorang yang Qurani. Ya. Nah, begitu jadinya. Jadi fungsi utama. Nah, oleh sebab itu ini pentingnya Al-Quran. Pertama, beliau sengaja mencantumkan ayat-ayat ini sebelum masuk dalam hadis yang akan kita baca insyaallah. Kayaknya kalau dibacanya hadisnya panjang juga ini soalnya nih. Ya, cukup sampai di sini. Barangkali ada pertanyaan, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membaca hadisnya, yang mana dalam hadisnya itu cukup panjang, memuat ahamiyatul Quran, pentingnya Al-Quran itu. Ya, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Jelas ya kira-kira Pak? Jelas ya, kalau urusan Quran ini sebenarnya sudah jelas banget ini. Tadabbur Quran saja, khusus di Nurul Yakin, tadabbur Quran aja tiga kali. Ya enggak Pak? Subuh Rabu, subuh Kamis, subuh Sabtu. Luar biasa tuh. Ya. Tinggal pengamalannya sebenarnya kita ini. Ya. Saya kira jelas kira-kira ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya membuka pikiran kita sejauh mana sih sebenarnya pentingnya Al-Quran itu. Ya. Kita menganggap ini penting, itu penting. Kira-kira skala prioritas kepentingannya itu lebih pentingan mana? Sekarang saya mau tanya Pak. Ya. Skala prioritas ya. Mana penting, makan atau minum? Saya mau tanya. Ini ya. Mana penting, nasi atau air? Mana kira-kira penting? Mana lebih penting kira-kira? Nasi atau artinya mending ini nggak ada
daripada ini yang nggak ada. Bahasa kasar gitu. Gimana kira-kira? Air kan? Artinya ada skala prioritas. Walaupun dua-duanya penting. Nasi, makan nasi nggak ada air, nggak ada juga. Atau air doang nggak ada nasi, ya nggak bisa ngenyangin juga kan gitu. Ya walaupun satu teko kita minum itu teh, itu nggak bakal kenyang juga itu. Ya. Atau makan nasi nggak pakai minum dan kesedak juga itu kan. Repot juga urusannya nanti. Ya, dua-duanya penting juga, tapi lebih penting ada skala prioritas. Ini lebih penting gitu. Ya. Dan sekarang Al-Qur'an ini skala prioritasnya gimana? Di mana kita memposisikan prioritas pentingnya Al-Qur'an itu? Apakah lebih penting daripada buku ini? Apakah lebih penting dari ini atau ini? Nah, itu kita yang memikirkan sendiri. Sejauh mana? Dan tadi sudah beberapa gambaran-gambaran pentingnya Al-Qur'an itu dalam kehidupan kita. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca. Ya, ada pertanyaan. Bicara masalah skala prioritas. Ya. Mana yang kita kendalikan, nafsu atau menata hati? Terima kasih. Yang kita kendalikan apa? Nafsu. Atau menata hati. Nafsu dikendalikan atau hati yang ditata? Ada kaidah yang dibuat oleh ulama-ulama usul, ya. Ada kaidahnya begini. Darkul mafasid aula min jalbil masalih. Ya. Meninggalkan yang bisa merusak itu lebih utama daripada membuat sebuah maslahat. Membuat sebuah maslahat baru. Artinya meninggalkan yang bisa merusak ini itu lebih utama. Kenapa? Kalau dibiarkan dia akan mengakar, merusak yang sudah bagus. Ya. Ini udah bagus, kita fokus memperbaiki ini, tapi yang merusaknya kita biarin, ya ini bakal rusak juga ntar. Bagaimana yang lebih penting? Lebih penting menghilangkan yang tidak bagus, menolak yang tidak bagus. Kalau MBG itu akan merusak yang lain, ya rusak yang stop dulu MBG ini. Bahaya ini kok, pada naik semua minyak soalnya ini. Nah, kalau prioritas ya, ini contoh doang ini. Ya kalau benar alhamdulillah. Gitu. Ya. Stop dulu. Darkul mafasid aula min jalbil masalih. Kan maslahatnya bagus, anak-anak pada makan. Ya tapi mafsadahnya, kerusakannya lebih parah daripada maslahatnya. Lebih baik stop ini ya kerusakannya. Ya. Gitu ya. Jadi gimana nih? MBG stop nih atau terus? Ya. Nah, kembali ke tadi. Kira-kira pilih yang mana tadi? Menata hati atau mengendalikan nafsu. Penting mengendalikan nafsu. Ada orang sufi. Dia beribadah terus dia. Beribadah terus dia sufi. Ya. Tapi dia tidak bisa mengekang nafsunya. Akhirnya apa? Dia melampiaskan nafsunya kemana? Ke hewan, binatang, kambing dia melampiaskan nafsunya. Parah nggak itu? Ya parah itu. Urusin dulu itu nafsu. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, jihad yang besar seperti apa ya Rasulullah? Al-jihad, berjihad melawan hawa nafsu. Itu jihad yang paling besar. Kenapa orang masih korupsi? Udah punya mobil banyak, rumah banyak, bini juga banyak, masih korupsi juga. Nafsu gitu. Nafsu itu. Mafsadahnya lebih besar. Ya. Tapi kan dia rajin pengajian. Ya bisa juga rajin pengajian, kalau nafsunya gede juga habis semua, ditarik, disikat semua. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Mulyas. Ya. Ada pertanyaan lagi? Cukup kira-kira ya. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini sedikit memotivasi kita, memunculkan pemikiran yang baru dalam diri kita ini untuk lebih memprioritaskan apa yang merupakan prioritas utama, khususnya petunjuk dalam kehidupan kita hidup di dunia ini dan keselamatan kita di akhirat. Mana yang harus kita prioritaskan? Apa yang harus kita jadikan
prioritas untuk keselamatan, untuk untuk kebaikan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat. Nah, kita kembali kepada kita masing-masing. Mudah-mudahan sedikit beberapa ayat Al-Quran tadi sedikit membuka cakrawala pemikiran kita untuk lebih memprioritaskan apa yang seharusnya kita prioritaskan dalam kehidupan kita. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liwalidina wa nafsina salahin. Nas'aluka as-salama was-sihha wal 'afiyah wal mu'afata ad-daim fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin waj'alna min ulama'ikal amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.